Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo di luar UYR. Hari ini ada yang baru loh. Apa tuh? Gosip. Ngobrol asik di UYR Sip. Oh iya Mbak Eka, apa sih itu gosip? Nah, jadi Gosip itu adalah program baru di Universitas YPPI Rembang loh, yaitu kita ngobrol-ngobrol asik seputar Universitas YPPI Rembang. Halo, kenalin aku Eka dan teman saya Ade Prayoga. And today we have a special guest. Please welcome Pak Afif. Halo di luar UYR. Nah, di depan kita ini sudah ada Bapak Rektor Universitas YPPI Rembang, yaitu Bapak Ahmad Afif Mahmudi MKom. Selamat pagi Bapak Afif. Pagi Mbak Eka, pagi Mas Yoga. Gimana Pak kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Kami berharap juga rekan-rekan mahasiswa juga sehat selalu. Amin. Oke dulur-dulur, sebelum kita mulai gosip nih, aku mau pengen tahu nih Pak Afif, latar belakang dari Pak Afif, mulai dari masa kecilnya, kemudian Wah ini ya, Iya Pak. seru kayaknya ini Mas Silakan, Yoga Pak ini. Afif. Pak Afif Kecil bisa ya. menceritakan background pendidikannya mungkin, Oh, terkait iya. hobinya Pak Afif yang asik-asik. Kita ini kan lagi ngobrol asik Pak Afif. Makasih ya. Kalau masa kecil saya kebetulan itu saya sejak kecil ikut ikut nenek di Desa Gayam di depan Kelenteng Kidul. Karena apa? Dulu kebetulan orang tua kami itu punya adik ya, punya anak gitu ya, punya anak. Kebetulan jarak kami itu hanya 1 tahun sehingga kami ikut mbah. Masa kecil saya ya apa ya, bahagia selalu lah namanya anak-anak kecil itu ya. Bahagia selalu main-main sama teman-teman yang kadang saat ini tuh tidak kita dapatkan lagi loh. Ya, anak-anak kecil sekarang itu sudah mulai Iya, asing Pak. dengan gadget. Betul sekali. Di masa-masa kecil saya mengenal yoyo, gelangsingan dan yang lain-lain Mas. Permainan tradisional ya Pak. Dan Iya, itu sekarang ya sudah nggak ada sudah lagi. jarang sekali Jarang ya Pak. banget. Ya. Kalau sekolah dulu saya awali di SD-nya di SD Nawawiyah, Tasya Agung Rembang. Lanjut nanti saya di SMP Negeri 1 Rembang, SMA-nya di SMA Negeri 3 Rembang. Kalau nggak salah sama dengan Mbak Eka ini ya, sama-sama satu alma mater ini. Iya, Kalau Mas Yoga depannya ya Mbak Eka ya. Oke. Saya SMA 3. Terus ini apa ya? Saya tuh dulu gini. Kemarin yang kami ceritakan di para alumni dan juga siswa-siswa SMA itu. Dulu saya tuh masih ingat sekali bahwa saat ditanya guru BK saya itu begini. Afif nanti mau kuliah di mana? Ini yang titik balik saya itu. Oh, saya nggak kuliah, Bu. Kenapa nggak kuliah? Karena saya nggak punya biaya. Saya mau menyadari diri saya bahwa kemungkinan kuliahnya saat ini tuh tidak mungkin. Ya. Karena orang tua saya juga apa istilahnya harus merawat adik-adik saya, ada 3 orang di sana itu, beliau sendirian bekerja jualan baju di pasar, sehingga saya sadar diri, sadar posisi saat itu. Ya udah, enggak. Tapi setelah lulus itu pikir saya begini, bagaimana caranya itu saya itu kok ada niatan. Niatan itu selalu tumbuh dalam hati saya. Ya, betul sekali. Terus saat itu saya berkeinginan kuat bagaimana caranya saya nanti bisa kuliah tanpa harus merepoti orang tua, ya. Sehingga saya pekerjaan apapun saya lakukan, Mas, Mbak Eka. Mulai dari tukang batu, saya lakukan itu. Ya, tukang batu itu malah buruh bangunan, bukan tukang bangunan. Kalau tukang batunya honornya besar itu ya. Tapi kalau saya buruh bangunan itu, buruh bangunan terus. Kalau misalnya teman saya ada yang mengantar mebel keluar kota, saya ikut. Kalau minggu-minggu itu bukar pasar ya saya ikuti. Saya nggak pernah malu. Itu dilakukan sejak kapan Pak Afif? Sejak saya lulus SMA. Sejak lulus SMA tahun 95 itu saya lakukan seperti itu. Pernah kondisinya saya mikir gitu, wah kalau kayak seperti ini terus, mungkin saat ini saya masih muda, masih kuat fisik saya. Bagaimana semakin bertambahnya umur nanti begitu? Maka kita akan mencoba
Apa sih yang harus saya lakukan? Berpindah satu tempat ke tempat yang lain, di bengkel mobil malah saya lakukan, menjadi TU atau tata usaha di sebuah MTS juga saya lakukan. Dan puncaknya pada tahun 2000 itu STIE YPPI sebagai cikal bakal Universitas IPB Rembang itu berdiri. Di situ saya bergabung di sana, melamar sebagai karyawan di sana, dan alhamdulillah diterima. Alhamdulillah. Sebagai karyawan yang bertugas akademik dulu di awal-awal sambil mendaftar mahasiswa baru. Itu sekelumit perjalanan di masa kecil sampai tahun 2000 tadi ya Mas. Nah itu Inspiratif sekali ya Mbak Eka. Iya betul sekali Perjalanan juga. dari Pak Afif sendiri penuh dengan perjuangan. Iya gitu benar ya. sekali, mulai dari semuanya dilakukan, mulai dari menjadi tukang bangunan, mulai menjadi staf, sampai sekarang beliau sudah menjadi rektor di Universitas YPPI Rembang. Luar biasa. harapan kami mentalitas ya. Mentalitas itu yang harus kita bangun dari awal. Mahasiswa itu mentalnya mental yang notabene mental pejuang gitu loh, mental fighter ini yang penting. Jangan mental lembek. Wah, saya dari keluarga tidak mampu, maka ya udah, yang penting gini-gini aja udah jalan, udah hidup gitu. Nah, menurut saya mentalitas harus kita bangun ini. Maka titik penting ini kami sampaikan pada rekan-rekan mahasiswa, juga mungkin masyarakat secara umum, ayolah hidup itu kita nikmati dengan proses yang baik. Kalau prosesnya baik, insya Allah hasilnya juga akan baik juga. Sangat Asik menginspirasi aja ya. sekali ya bagi teman-teman mahasiswa. Jadi kita menjadi seorang mahasiswa itu harus mempunyai mental yang kuat ya Pak Afif. Iya Harus dong. tidak boleh menyerah, harus terus optimis untuk menggapai keinginan kita nantinya. Ya, ya. Oke, baik. Nih Pak Afif, saya mau tanya nih. Iya, gimana Nah, Mbak Eka nih? sekarang ini tantangan saat ini apa sih Pak Afif saat menjadi rektor Universitas YPPI Rembang? Pastinya kan ada tantangan. Nah, saya boleh tahu dong Pak Afif. Bocoran program gitu ya. Perlu kami sampaikan bahwa sejak tanggal 27 Juli 2024 kemarin, Universitas YPPI Rembang yang semula di bawah Yayasan Keluarga Bani Muzayin, per tanggal 27 Juli tersebut dialih kelola gitu, masih oleh Bina Group, tapi tidak ada perubahan yayasan. Nama yayasannya tetap Mas Yoga. Ya, nama kampusnya juga tetap Mbak Eka. Apa itu? Yayasannya Yayasan Pengembang Potensi Insani Rembang. Yang kedua, kampusnya tetap Universitas YPPI Rembang. Tantangan ke depan tentu saja cukup panjang, cukup berat, tapi harapan kami dengan komitmen bersama antara yayasan, stakeholder yang ada di Universitas YPPI Rembang, ayo sama-sama nyengkuyung. Yang pertama ini yang paling penting di saat ini ya, Mas. Tantangannya ini cukup menantang gitu. Yang pertama, kita branding kampus. Ya, branding kampus. Semula yang notabene kampusnya kalau kesannya itu klasikal gitu ya. Ini agar tampak semakin fresh ya. Tampilan ada yang berubah dari sisi tampilan. Ini mulai kita kerjakan sejak 1 bulan yang lalu ya. Diawali dengan pembangunan perpustakaan, insya Allah nanti berbasis digitalisasi ya. Kita bangun di lantai 3 dengan luasan minimal 200 meter persegi. Selanjutnya juga kita perbarui seluruh ruangan, tidak hanya sekedar pengecatan, tapi juga kita ganti plafonnya, kita ganti lantainya dengan granit, kita prasarannya juga kita tambah. Kalau dulu pakai LCD, sekarang beberapa sudah menggunakan TV ya, smart TV gitu, sehingga ada tampilan yang lebih baru. Nanti juga di tampilan depan kampus kita juga rubah ya, pakai fasad depan yang nantinya menggambarkan ciri khas UIR yang baru, warna biru, warna putih, juga warna orange. Hafal sekali ini. Nah, ini juga apa ya, seperti logo kita rubah ya, ada perubahan logo biar apa ya, tampak kekinian pada penujuan visi misinya gitu. Berikutnya selain branding, kita juga lakukan perubahan-perubahan, diantaranya
program studi baru. Ini akan kita proses program studi baru. Yang pertama informatika tambahannya, yang kedua teknik sipil. Insya Allah tahun 2025 ini bisa kita launching begitu. Semoga harapan baru dua prodi tersebut di tahun 2025-2026 sudah ada pendaftaran mahasiswa baru. Selain kita mempersiapkan diri untuk pembukaan program studi pasca sarjana, insya Allah ya. Nah, di tahun 2025 ini banyak sekali PR-PR nanti tantangan ke depan. Harapan kami seluruh stakeholder, ayo bareng-bareng nyekuyung UYR, bersama-sama kami mengembangkan UYR. Ya, selain tentunya, nah ini harapan ini mahasiswa sebagai apa ya, penyemangat warga masyarakat untuk ayo belajar, ayo kembali kuliah, ayo kita kuliah, diajak kuliah ke UYR. Karena tantangan yang paling berat saat ini adalah jumlah mahasiswa. Ini yang notabene sekarang banyak masyarakat yang memilih memilih ke jalur kerja daripada kuliah. Nah, untuk itu nggak masalah. Sama dengan saya dulu, ayolah kerja tapi juga sambil kuliah. Gitu. Kuliahnya di mana Pak Afif? Di UYR dong. Yeah. Jadi kita bisa mulai mematenkan bahwasanya Universitas YBPI Rembang adalah satu-satunya universitas swasta terbaik di Kabupaten Rembang. Iya, insya Allah ya. Nah, dan kini Universitas YBPI Rembang menjadi lebih fresh, lebih berkualitas, dan pastinya lebih terjangkau. Iya, keterjangkauan itu kita buktikan, Mas Yoga, Mbak Eka ya. Kemarin sudah kita tetapkan biaya UKT yang sebelumnya biaya kuliahnya itu ada variabel, ada SPP, ada bayar magang, ada bayar skripsi. Enggak ada sekarang. Kita satukan menjadi UKT dan biayanya kita turunkan itu Mas, UKT-nya. Kalau reguler pagi itu paling sekitar 3,5 jutaan ya. Wow. Insya Allah lebih terjangkau dengan fasilitasi sarana prasarana perubahan gedung yang ke depan insya Allah lebih, tadi sampaikan Mbak Eka, lebih menarik, lebih fresh, dan semoga benar-benar lebih berkualitas. Oke Pak Afif, selanjutnya nih setelah tanya-tanya tentang tantangan selama menjadi rektor ya Pak, Ya. selanjutnya aku mau tanya goals kedepannya untuk Universitas YBPI Rembang. Ya, tantangan besar kita adalah bagaimana ke depan mulai dari sisi mahasiswa. Mahasiswa kita pacu untuk mengembangkan potensinya biar nantinya bisa mengukir prestasi. Melalui apa? Ayo, PKM, program kreatif mahasiswa diikuti, diperbanyak dapat hibahnya. Yang kedua, aktivitas mahasiswanya juga diperbanyak, ya. Kegiatan-kegiatan mahasiswa juga diperluas, skupnya jika dimungkinkan sampai nasional, bahkan ke depan harapan kami global. Terlepas saat ini masih belum bisa. Berikutnya juga harapan kami juga dari sisi internal itu dosen kita sudah beberapa banyak yang doktor, kita pacu Mas Yoga. Pacu apa? Pacu untuk studi lanjut ke doktoral, ke S3. Sama ya, teman-teman di sini yang tenaga pendidikan jika punya potensi menarik dalam dirinya, ya tidak usah sungkan untuk mencoba mengajukan diri sebagai dosen, tapi dengan catatan apa itu? Harus minimal S2, karena dosen kan minimal S2 ya. Nah, kita khawatir seperti itu. Ini tantangannya cukup kompleks ya. Selain tadi perubahan secara fisik juga dari sisi manajemen sumber daya manusianya, Mas Yoga. Jadi mulai tahun depan ini yang mau jadi dosen di Universitas YBPI Rembang, S2-nya bisa di mana Pak? Di Universitas. Di Universitas bisa, insya Allah ya. Ini mohon bantuan semuanya. Nanti kemungkinan nanti magister manajemen kemungkinan Mas. Ini sudah ada dokter-dokter yang sudah mempersiapkan diri untuk merumuskan ya pendirian dari pasca sarjana di Universitas YBPI Rembang. Insya Allah ya. Nanti kita nantikan saja. Nah, ini kan juga dua ini kan apa ya, salah satu mahasiswa kami yang juga cukup potensial, memiliki prestasi yang cukup kami membanggakan. Gitu. Harapan kami juga begitu. Kalau kita memiliki motivasi yang kuat dalam belajar, insya Allah kok jalan rezekinya ada saja. Jalan rezekinya itu masih ada saja. Nanti monggo silakan Mbak Eka, Mas Yoga ya, nanti jangan puas terlepas sekarang baru semester 3 ya, jangan sambil oh iya ya potensinya seperti itu depan. Ayo saya tak studi lanjut selama
hayat masih dikandung badan, perjuangan tidak pernah kita lepaskan gitu ya. Kali Pak Afif. Oke, baik. Gantian saya nih Pak Afif yang ingin bertanya, apa harapan Pak Afif nih untuk peran mahasiswa untuk mencapai tujuan dari Universitas YPPI Rembang? Ini obrolan yang paling menarik menurut saya. Ada satu hal yang saya amati ya, kenapa peran mahasiswa belum optimal dari sisi saya ini. Apa itu? Yang pertama, kurangnya motivasi. Loh, jelas Pak, semangat Pak kalau kuliah, iya. Maka perlu penguatan motivasi di setiap individu mahasiswa. Motivasi itu apa? Satu, motivasi belajar. Yang kedua, motivasi untuk pengembangan diri sendiri. Ya, karena saya yakin, Mas Yoga, semua orang punya potensi. Maka perlu digali sebenarnya, kalau mungkin malam-malam kita itu mikir gitu ya, sebenarnya potensiku itu apa sih gitu ya. Nah, ini yang perlu kita kembangkan. Maka diiringi dengan motivasi yang kuat, keinginan mengembangkan diri yang kuat juga, saya yakin ya, dalam meraih masa depan itu insya Allah akan tercapai dengan baik. Kita ibaratkan kita menaiki sebuah tangga, baru satu tangga saja kita, dua tangga saja, tiga tangga saja kita merasa waduh udah capek, udah lemah, kaki saya udah sakit, udah ngeluh, pusing. Maka mana bisa kita mencapai tangga yang paling atas, Padahal masih ada banyak tangga-tangga yang harus tangga-tangga yang dilalui. ini yang pertama. Yang kedua, kesuksesan yang lain itu tentukan apa? Ini juga sekarang mulai berubah ya, manajemen waktu. Disiplin itu penting, karena apa? Kalau kita disiplin di setiap sektor, terlepas di perkuliahan atau di yang lain, akan memengaruhi. Contoh konkret, pasti tiap dosen memiliki peran pembelajaran dan memberikan tugas. Iya. Disiplin kita kerjakan. Lek bisa itu ya kalau dapat tugas hari ini malamnya dikerjakan. Jangan menunggu nanti pada saat mau dikumpulkan baru dikerjakan. Keburu pekerjaan yang lain sudah menyertai, numpuk gitu Mas ya. Yang kedua tadi ya, apa tadi? Manajemen waktu. Manajemen Yuk, waktu. jangan terus merasa bahwa wah saya itu aktif di organisasi sehingga waktu saya penuh. Saya di rumah juga bantu orang tua saya, karena orang tua saya perlu bantuan saya untuk membantu pekerjaan misalnya, atau adik-adik saya banyak. Klise itu alasan ya, karena kalau manajemen waktu kita dengan baik dilakukan dengan teratur polanya kita, apa yang harus saya lakukan di antara jam 8 sampai jam 2, jam 2 sampai jam 3, saya yakin tidak ada problem itu. Jadi harus seimbang ya Pak. Seimbang. Antara belajar, organisasi, dan kegiatan yang lainnya kita harus seimbang. Dan kita harus benar-benar menerapkan disiplin waktu itu. Mahasiswa seperti Betul itu. sekali Mbak. Ini kalau saya tadi tarik itu Mbak Eka, seimbang itu keseimbangan dalam hidup. Keseimbangan dalam hidup. Nah, apa itu? Kalau kita itu mikirnya aku nek mau kuliah tok gitu ya, berarti kan fokus saya hanya kuliah. Hanya kuliah. Apalagi kalau kuliahnya hanya sekedar ben piye caranya untuk nilai bagus. Gampang dapat nilai bagus itu. Tapi kan tidak menjamin nanti IPK baik itu akan mendapatkan pekerjaan yang layak kan? Tidak. Yuk ditunjang dengan keseimbangan dengan apa? Ikut organisasi, ikut kegiatan-kegiatan yang notabene berbasis sosial, yang nantinya akan membangun sebuah network, akan membangun sebuah jaringan yang notabene juga kedepannya akan membantu diri kita sendiri. Cukup banyak lagi Mbak Eka ya Mas Yoga, tapi 3 hal itu dulu lah. Yuk, makanya kalau ada istilah mahasiswa kok hanya kuliah pulang, yang didapatkan hanya ilmu saja, tapi tidak mendapatkan tadi ya pengalaman soft ya, skill, Pak. Soft ya tambahan skill, gitu, pengalaman, jaringan penting sekali itu. Ya karena saya secara pribadi mengalami itu ya. Dulu pada saat belajar sejak S1 dulu, saya bagaimana selalu beraktif di organisasi. Apapun saya lakukan, organisasi supporter ya oke lah, organisasi di keagamaan di kampung ya oke lah, di pemerintah daerah Kabupaten Rembang misalnya saya pernah juga ikut di Karang Taruna Kabupaten gitu saya lakukan, selain organisasi-organisasi di internal kampus, selain organisasi-organisasi sosial umum di kemasyarakatan.
Oke, baik. Itu seputar tanya jawab tanglang Bapak Afif ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita lanjut ke ngobrol-ngobrol berikutnya. Yuk kita intip keseharian Bapak Afif ini ngapain aja sih? Kan biasanya itu ada beberapa itu ada hobi-hobi menarik. Bahkan saya selalu lihat story-nya Pak Afif ini itu sering mengembangkan sekali hobi-hobi dan maaf namanya Mas Yoga itu memamerkan lah kesehariannya. Memamerkan ini ya, bikin saya malu ini ya. Apa nih Pak Afif? Boleh diceritakan Terima ya kasih nih, Mbak. ini? Aduh. Gini, baik Kak. Jadi tadi saya sampaikan ya, ketiga itu kan balancing, keseimbangan dalam hidup. Jadi kalau misalnya saya jam 8 sampai sore itu sudah mengalokasikan waktu khusus untuk di tempat pekerjaan gitu ya, di kampus gitu. Maka di situ saya komitmennya kuat tadi, motivasinya kuat bagaimana ini mengembangkan kampus. Nah, di saat di rumah ini perlu kita seimbangkan ya. Kalau setiap hari dulu saya sukanya itu pertama kali itu bonsai itu suka saya. Bonsai cukup banyak bonsai saya dulu itu dengan berbagai macam tanaman yang ada. Tanaman-tanaman hias apalagi pada saat Covid kemarin itu hampir rumah itu penuh dengan tanaman-tanaman ya. Tapi kadang kondisi air dan macam-macamnya. Terus selain itu juga saya juga cukup banyak mengoleksi burung ya, burung-burung kicauan gitu ya. Murai batu, cucak hijau, kenari itu cukup lumayan banyak lah koleksi itu, sehingga ini untuk tadi menstabilkan kondisi diri sendiri itu loh. biar tidak capek lelah nggak bisa mikir apa-apa. Betul. Selain juga saya itu salah satu hobi yang paling sering dan saat ini masih saya geluti adalah hobi nulis. Wow. Makanya mohon maaf ya kalau mas saya seringnya yuk nulis yuk. Itu karena memang pengen menularkan apa sih manfaat menulis. Akhirnya dengan suka menulis itu tidak suka kopas maksudnya, copy paste. Alhamdulillah sejak 2012 itu saya sering mendapatkan hibah penelitian ya dari Kemenristek Dikti, dari hibah eksternal. Cukup lumayan itu untuk ya pengembangan penelitian di Kabupaten Rembang, batik ya, UMKM itu apa yang bisa kita berikan pada mereka ya, pada UMKM itu. Nah, itu bisa kita eksplor melalui penelitian kita, juga hibah-hibah pengabdian pada masyarakat melalui menulis. Dan sampai saat ini pun di sela-sela waktu saya juga menyempatkan waktu untuk menulis. Alhamdulillah ini kemarin saya coba target ke 3 bulan gitu ya. Alhamdulillah 5 judul buku ya sudah terbit. 5 judul buku terbit bersama teman-teman ya. 3 bulan bersama teman-teman, satu rombongan kita nulis bareng gitu, nulis bersama 4-5 judul buku. Yang judul buku tersebut adalah buku referensi untuk rekan-rekan masa khususnya, tapi ya ini khususnya teman-teman dari sistem informasi atau informatika, karena memang keilmuan saya di sana. Ya. Hobinya sangat high class sekali ya Mbak Eka ya. Tidak high class sebenarnya, kamu juga bisa loh. Apalagi sekarang kita ditunjang dengan AI ya, ada artificial intelligence itu yang menunjang kita untuk mencari banyak reference gitu ya, mencari banyak ide-ide ya, rumusan-rumusan tulisan-tulisan yang sekiranya bisa bermanfaat. Nah, jadi itu keseruannya dulur-dulur. Nah, dari banyaknya tugas dari Pak Afif ini, Pak Afif itu meluangkan waktunya untuk tadi berkebun, merawat tanaman, juga menulis beberapa buku dalam waktu 3 bulan sudah 5 judul buku, luar biasa. Ya, saya yakin ya kalau dengan motivasi kuat tadi kuncinya satu apa tadi yang kedua? Manajemen waktu yang baik. Kalau kita nggak mengganggu pekerjaan, kita kelola. Ini sering saya sampaikan ke teman-teman kelas juga itu, biasanya kalau malam itu saya memaksa diri, bukan maksa ya, tapi udah menjadi keseharian aja. Setiap malam itu selalu buka laptop. Terlepas saya gunakan dan tidak, laptop selalu saya nyalakan. Ya, terlepas itu tadi ya Mas ya. Tidak harus saya gunakan, tapi kayak menyemangat. Ngapain sih laptop bukaan kok nggak digunakan gitu ya? Nah ini waktunya cukup ya, kalau misalnya saya mau nulisnya sekitar 15 menit 30 menit, ya udah di situ aja, nggak usah kita paksa gitu loh. Ya, nggak usah kita paksa waktu kita, maka kita manage saja. Oh, nyamannya di sini, yuk kita nulis, kita tulis saja gitu. Oke, sebelum kita menutup gosip ngobrol asik kita,
Jadi ini Mbak Eka, Pak Afif, aku tuh dapat celotehan-celotehan bisik-bisik dari beberapa mahasiswa nih Pak, Apa itu? terkait masalah UKT nih Pak. Kan banyak nih yang katanya kok Oh iya, UKT-nya turun gitu. iya, terus ada protes juga dari kakak tingkat yang udah semester atas. Doh, kok sekarang turun, terus gimana kita yang semester atas? Apakah ikut diturunkan atau tidak? Gimana dengan nasib-nasib Wah. apakah UKT kita ikut diturunkan atau tidak? Gimana, ini Pak? puncak ngobrol ini ya Mas. Pasti kan ada protes-protes dari mahasiswa Oh, yang iya, semester betul sekali, atas Ki. sama semester yang baru. Pastinya kan juga ada Bisa disebut kecemburuan. Cemburuan. Ya gini, kemarin kalau nggak salah 2 minggu yang lalu ya, kita dari teman-teman mahasiswa difasilitasi oleh bidang 3 mahasiswaan menyelenggarakan sarasya dengan yayasan. Satu hal yang menjadi titik menarik, sebagaimana tadi sampaikan Mas Yoga ya, penurunan UKT. Memang langkah ini segera kita lakukan. Kenapa? Ya, kita targetkan mahasiswa baru, kita sasar dulu. Daya tariknya dengan biaya yang relatif lebih turun dari biasanya, harapannya semakin banyak yang tertarik di UYR gitu ya. Selain kita sudah UKT-nya turun, fasilitasnya kita tambah, tampilan gedungnya juga insya Allah mulai kekinian gitu ke depannya gitu ya. Ini harapan kami, target pertama adalah mahasiswa baru. Tapi kemarin kan mahasiswa juga menyampaikan pada yayasan ya, bagaimana nih yang semester 3, bagaimana yang semester 5? Insya Allah yayasan akan mengkaji. Kami tidak menjanjikan, tapi ini menjadi kajian menarik. Tentu saja yayasan di bawah Bina Group akan mencoba memberikan yang terbaik buat kita semuanya. Kalau konsepnya tidak UKT itu kan teman-teman saat ini sudah mulai bayarnya kan macam-macam ya. Nanti ada bayar magang, ini nanti ada bayar KKN misalnya, atau KKU misalnya, atau nanti pada saat pendadaran misalnya. Nah ini akan kita rumuskan gitu ya. Kita rumuskan bahwa oh kalau yang semester 3 dimungkinkan loh sudah konsep UKT misalnya. Oh yang semester 5 dimungkinkan loh yuk ada pengkajian lagi. Maka perumusan yang semester atas 3, 5 bahkan yang sekarang kalau skripsi mungkin tidak kita kaji ya. Ini akan menjadi bagian kajian kami di rektorat, di pimpinan dengan yayasan. Ya doanya saja lah nanti ada win-win solution yang terbaik gitu ya. Tapi intinya kebijakan UKT ini sudah kami sebagai pimpinan di sini sudah merasa bersyukur gitu ya. Selama ini sebelumnya tidak memungkinkan pembiayaan itu diturunkan gitu. Sekarang sudah turunnya hampir berapa persen, cukup banyak. Monggo harapan kami moga masyarakat Rembang nantinya ayo bergabung dengan Mbak Eka, bergabung dengan Mas Yoga, bergabung dengan kami semua di Universitas IPB dengan tadi ya biaya yang lebih ringan, insya Allah kualitas juga kita utamakan gitu. Karena di Universitas YPP Rembang juga menyediakan berbagai macam beasiswa. Nah, ini betul sekali. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Afif tadi, bahwasanya kita tidak perlu berkecil hati karena kita keterbatasan biaya, jadi niat kita untuk kuliah semakin turun. Nah, justru itu, mari kuliah di Universitas YPP Rembang karena di sini tersedia banyak sekali beasiswa. Salah satu buktinya Mbak Eka ini ya. Kalau Mas Eka enggak ya Mas ya? Udah Udah mereka dapat juga, berarti kan tidak ngomong-ngomong kosong ya Mas ya. Alhamdulillah sudah ya. Kita ada beasiswanya KIP kuliah, ada dari CSR Pertamina, ada juga dari Pemkab Rembang begitu ya. Ada flash dari Fastabik juga. Oh ada VMB Fastabik juga, dari support dari yayasan juga ada terkait dengan beasiswa itu. Monggo lah kami mengajak masyarakat Rembang yang saat ini masih bingung gitu ya, nah, harus kuliah di mana gitu ya, jangan ragu dan bimbang, gabung di Universitas YPI Rembang. Selain banyak beasiswa, kita juga menyediakan berbagai kelas Banyak juga ya, sekali. mulai dari Ya. kelas pagi dan juga kelas sore. Kelas reguler pagi ada, kelas reguler sore ada. Nah saat ini yang cukup menarik ini mungkin untuk Bapak, Ibu atau Mas-mas yang notabene sudah kerja Mas. Ini ada program yang namanya RPL. Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi mereka yang sudah bekerja itu nantinya melalui tim RPL kami dikaji ya, waktu kerjanya, kompetensinya di dunia kerjanya, penilaian dari pihak
instansinya nantinya akan bisa direkognisi, sehingga bisa saja kuliahnya tinggal 2,5 tahun dari yang rata-rata 3,5 tahun, atau bahkan kalau misalkan rekognisinya banyak bisa 2 tahun. Dan itu sudah menjadi keputusan dari pemerintah, ada program itu, pakai program tadi ya, RPL atau rekognisi pembelajaran. Maka yang saat ini ASN, yang saat ini mungkin P3K, tapi kebanyakan sudah S1 yang belum ya, yang belum S1 atau mungkin D3 atau bahkan sudah kerja lama masih SMA, silahkan ayo gabung dengan kami, kita fasilitasi dengan konsep program RPL atau rekognisi pembelajaran mampu. Jadi nggak ada namanya terlambat ya, dalam studi tadi tidak ada namanya terlambat. Dulu saya itu juga sama kok, setelah lulus SMA saya nggak kuliah dulu, tadi saya tak ceritakan tadi ya, saya harus bekerja dulu gitu. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja join di Universitas YPPI Rembang. Silakan ya, monggo kita bareng-bareng nanti bersama-sama untuk mengembangkan potensi seluruh warga masyarakat untuk bergabung bersama di Universitas YPPI Rembang. Oke, seru sekali ya gosip kita pagi hari ini karena bersama Bapak Rektor Universitas YPPI Rembang. Ya, saya juga terima kasih ya ada kesempatan dari rekan-rekan mahasiswa sudah memberikan waktu khusus gitu ya. Ini juga pertama kali loh. Pertama kali. Keren nih sekarang, dari memang kita ada bidang kehumasan, sehingga ini harapan kami ke depan juga apa-apa yang ada di Universitas YPPI Rembang itu bisa kita informasikan kepada publik. Oke, jadi nggak terasa udah lama sekali kita gosipnya. Karena kita ngobrolnya itu asik gitu. Aduh. Waktu ya. Iya, kita kalau dilanjutkan nggak selesai-selesai. Betul sekali juga. Aduh, emang kalau gosip itu kita itu udah terlanjur asik ya. Sampai lupa waktu. Betul. Oke, baik. Ini tapi gosipnya tidak sambil mencari apa itu kutu rambut ya. Jadi kita gosip pagi ini kita cari-cari kayak cari-cari jerami, kita isi satu-satu gitu. Lihat-lihat. Aduh. Oke, cukup sekian ya gosip hari ini. Kita lanjut di next episode-nya. Kita tutup ya Mbak Eka. Ya, terima kasih Mas Eka ya. Ya, terima kasih juga Mbak Eka ya. Sukses selalu buat teman-teman semuanya. Ya, semakin kedepannya semakin hebat, semakin semangat yang selalu digelorakan gitu. Oke, baik. Yuk, sekarang kita closingan, kita ajak Pak Rektor untuk jargon kita ya. Nah, gosip, ngobrol asik, with UIR. Terima kasih Mas Eka, terima kasih Mbak Eka. Nah, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Dulur UIR, ditunggu untuk episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih UIR.